Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar bahasa Jawa. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu materi tentang, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa, Nak? Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Yang bahasa Jawa materinya apa? Unsur intrinsik cerita rakyat. Ya. Nah, kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam cerita rakyat. Sebelum Ustazah mulai, siapakah yang tahu apa sih cerita rakyat itu? Siapa yang tahu cerita rakyat itu apa ya? Ayo. Ya, Bintang. Bintang sepertinya angkat tangan tadi. Enggak usah. Aku gini Siapa yang tahu? Yang lainnya Angga, atau Rafa, atau yang lainnya? Cerita rakyat adalah cerita suatu legenda. apa? Cerita suatu. Kita belajar bahasa Jawa loh ya. Kata-katanya juga pakai bahasa Jawa loh ya. Malin kundang ya. Kayak malin kundang. Salah satu contohnya ada malin kundang, ada apa? Nah, cerita rakyat sendiri itu artinya cerita apa? Rakyat itu kisah masa lalu. Yang lainnya? Cerita Surabaya. Itu kan contohnya, artinya. Arti dari cerita rakyat itu apa sih? Ayo. Mengisahkan asal-usul tempat terus tokoh itu Ustaz. Nah, benar sekali. Ya. Cerita rakyat yoiku cerita jaman biyen kang urip ing kalangan rakyat lan diwarisake secara lisan. Coba diulangi. Cerita rakyat iku cerita jaman biyen kang urip ing kalangan rakyat lan diwarisake secara lisan. Nah, arti dalam bahasa Indonesia yaitu cerita pada zaman dahulu yang diwariskan secara lisan. Secara apa ya? Secara omongan, dari omongan ini, omongan itu ya. Paham dari sini? Sebentar, Ustazah share screen ya. Ustazah share screen. Sudah terlihat kan, Nak? Belum. Sebentar ya. Belum. Nah, sudah terlihat? Sudah, tapi masih loading. Belum, masih hitam. Sudah, ya? Ustazah. Nah itu di layar handphone atau laptop kalian sudah terlihat. Cerita rakyat itu cerita zaman biyen kang urip ing kalangan rakyat lan diwarisake secara lisan. Cerita pada zaman dahulu yang diwariskan secara lisan, secara omongan. Ya. Dari sini paham atau masih bingung? Atau paham ya? Maksudnya ya? Lanjut. Nah, supaya kalian tidak bingung apa sih ciri-ciri dari cerita rakyat? Coba sebentar. Kok ini lagi? Sebentar. Bentar ya. Ciri-ciri dari cerita rakyat itu, coba diperhatikan. Ada yang tahu nggak? Itulah contohnya. Ciri-cirinya. Nah, ini titikane atau ciri-ciri cerita rakyat kaping pisan, cerita ora kaweruhan sapa kang nganggit. Nganggit itu siapa yang penulisnya?
ceritanya itu tidak diketahui siapakah penulisnya. Ya, kaping loro duwe. Itu Ustazah bersifat tradisional. Nah, bersifat tradisional, good. Duweke masyarakat bebarengan. Punyanya apa itu namanya? Masyarakat bebarengan. Jadi andai kata asal mula Banyuwangi ya. Jadi itu kan berasal dari kota Banyuwangi. Terus asal mula kota Surabaya. Berarti itu berasal dari kota Surabaya. Kaping telu diceritakake kanthi lesan, diceritakan secara omongan. Loh, tapi aku biasanya di perpustakaan itu ada bukunya kok. Nah, untuk saat-saat ini sudah sudah ada bukunya ya. Entah itu cerita rakyat, fabel atau mitos. Nah, kaping papat yaitu diceritakake turun menurun. Jadi pada zaman dahulu sampai sekarang ceritanya ya tetap sama seperti itu. Ya, itu tadi yaitu ciri-ciri cerita rakyat. Apakah dari sini ada yang bingung atau bertanya? Halo, Nak. Paham. Paham ya? Lanjut ya. Paham. Lanjut ya, Nak ya. Jangan dulu. Oh, masih dicatat. Aku di screenshot Ustaz. Oh ya, silakan di screenshot, Nak. Jangan dulu. Bentar, Us. Jangan dulu. Ustazah, nanti Iya, kenapa? dikirim di grup Taus. Nanti itunya dikirim ke grup. Iya, nanti ini dikirimkan, ini Ustadzah record kok, Ustadzah rekam kok. Nah, itu tadi yaitu titikan atau ciri-ciri cerita rakyat. Nah, selanjutnya di dalam cerita rakyat itu ada beberapa macam, Nak. Salah satunya ono sing iso nyebutake. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis cerita rakyat? Contohnya aja deh, tuladane. Yang pernah membaca, sing tahu moco. Apa? Sebentar, jangan barengan ya, Ustadzah panggil ya. Coba Ustadzah pingin tahu jawaban dari ya. Sebentar ya Mas Angga. Mas Angga sebentar, di mute terlebih dahulu. Ustadzah mau dengar suaranya Mas Hanif. Mas Hanif. Mas Hanif pernah loh kok di. Nah, kepencet ya. Mas Hanif pernah membaca cerita rakyat kah? Aku lihat. Oh, lihat. Apa, Nak? Salah satunya judulnya apa? Asal mula kota Surabaya. Asal mula? Surabaya. Oh, asal mula Surabaya. Terus, selain itu? Itu aja. Banyak ya. Coba lagi, Mas. Sebentar, Ustadzah mau. Mas Fikri. Mas Fikri pernah membaca cerita rakyat kah? Halo, Mas Fikri? Mas Fikri kok belum enggak terdengar suaranya ya? Halo, Mas Fikri, bisa dinyalakan speakernya, Nak? Sepertinya Mas Fikri masih itu ya. Coba Ustadzah bantu Mas Nafis. Mas Nafis 4A. Mas Nafis, dinyalakan speakernya dong. Malin Kundang, Us. Mas Nafis, oh Malin Kundang, apa? Jangan cepet-cepet toh, Ustadzah belum dengar.
Alhamdulillah semuanya sepertinya sudah tidak asing ya untuk membaca cerita rakyat, membaca ataupun melihat di YouTube sudah banyak sekali. Nah, ini coba perhatikan. Nah, cerita rakyat itu dibagi banyak banget. Nah, salah satunya itu ada contohnya ini yang disebut legenda. Legenda. Ya. Apa iku legenda? Legenda itu dongeng kang kegandengan karo dumadine sawijining panggonan. Sebentar. Maksudnya yaitu cerita yang bebarengan dengan terjadinya suatu tempat. Panggonan itu tempat, ya. Contohnya mula bukane kutha Surabaya, ya. Terus Banyuwangi. Terus ada lagi apa? Danau Toba. Ya. Terus yang apa itu pernah mendengar cerita Bandung Bondowoso enggak? Ya pernah. Pernah ya? Itu Pernah termasuk dengar legenda atau cuma gimana? nggak tahu apa ceritanya, Us. Legenda. Pokoknya ciri-ciri legenda itu cerita dongeng kang gegandengan karo dumadine sawijining panggonan. Kalau ada panggonan itu berarti termasuk legenda. Cerita yang apa itu tempat terjadinya suatu tempat. Ya, paham dari sini? Paham. Pinter, good. Nanti kalau paham berarti siap untuk menjawab pertanyaan dari Ustadzah. Siap nggih? Lanjut. Nah, selain legenda itu ada lagi nak yang termasuk cerita rakyat. Yaitu ada yang tahu? Mitos. Sebentar. Nah, ini mite atau mitos. Sudah terdengar kah? Sudah terdengar. Sudah terlihat kan di layar kalian? Udah. Dongeng kang dianggep bener-bener kedadean lan peragane arupa menungso sekti, dewa, kewan kang duweni kesaktian ya. Cerita yang dianggap benar-benar terjadi. Nah, tokoh utamanya atau paragane itu manusia yang bisa terbang atau hewan yang bisa punya apa itu namanya? Punya kesaktian atau punya ilmu ya. Contohnya Nyi Roro Kidul, tulodone Nyi Roro Kidul. Ratu Pantai Selatan, Us. Iya, Ratu Pantai Selatan ya. Nah, terus selain mite dan mitos ada lagi, coba perhatikan. Yang biasanya itu pernah lihat di apa ya? Yang apa itu namanya? Yang pada zaman dahulu. Oh, pernah lihat tuh. Kancil. Iya, kancil. Itu termasuk apa, Nak? Aku pernah lihat. Hewan yang bisa ngomong, hewan yang bisa melakukan aktivitas seperti halnya manusia, itu disebut cerita apa? Rakyat. Oh iya. Kok rakyat? Fabel. Nah, good, pinter, fabel ya. Legenda. Fabel iku apa? Paragone kewan sing iso ngomong koyo menungso. Ya. Contohnya kancil apa? Kancil semut dan gajah. Pokoknya cerita hewan yang seakan-akan hewan itu bisa ngomong seperti manusia. Nah, di dalam cerita ing jerone cerita iku ono unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerita. Ya, apa saja unsurnya? Ada yang bisa menyebutkan? Halo, unsur intrinsik dalam cerita? Ada yang bisa menyebutkan dibantu Ustadzah? Coba ya. Apa ya? Apa, Nak?
Seperti gini, sebentar, Ustazah kasih clue ya. Seperti apa itu namanya fabel. Di cerita fabel itu kan ada semut, ada gajah, kadang-kadang ada juga belalang. Ya, itu kan berarti apa? Kadang ada buaya, Us. Kadang-kadang ada buaya. Berarti itu apa itu termasuk? Tokoh ya? Tokoh dalam cerita ya? Iya, Nak? Nah, di dalam bahasa Jawa itu ada beberapa istilahnya sama seperti bahasa Indonesia, cuman bahasanya saja yang berbeda. Sebentar, coba diperhatikan. Unsur intrinsik yang pertama yaitu, nah ini tema. Pokok pikiran sing dadi bakune cerita. Pokok pikiran, ya. Nah, di setiap cerita tuh pasti ada temanya. Misal, ini contohnya apa ini ya? Ada yang tahu kah? Seperti apa ini? Raksasa Hook atau apa ini? Cerita apa yo? Iku Buto hijau. Timun emas. Timun emas. Ada yang menjawab buto hijau. Iya betul, itu namanya buto hijau yang mengejar timun emas ya. Terus ini sampingnya ini apa? Ibunya Sama sepertinya ya. timun emas. Timun emas. Menemukan sebuah Betul ya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Sudah di screenshot atau sudah dicatat? Sudah. Nah, unsur intrinsik yang kedua, ada yang bisa menjawab? Apa? Unsur intrinsik yang kedua? Gak tahu, Us. Sebentar, coba dilihat. Coba dilihat ya. Ini, maaf, ini Ustazah salah menulis ya. Seharusnya ini yang nomor 2, yaitu latar. Latar kalau dalam bahasa Indonesia yaitu tempat, setting. Ya, latar itu babakan panggonan, wektu lan suasana jroning cerita. Setting itu ada setting waktu, ada setting tempat. Ya. Nah, ini tadi yang gambar pertama, Nak. Itu timun emas ya. Kira-kira tempat kejadiannya, latar panggonane itu ono ning ngendi? Dekat sungai. Ada beberapa kan, ada yang di dekat sungai. Terus yang waktu dikejar itu Hutan. Yang timun emas apa itu namanya? Apa ya? Menaburkan jarum, bukan garam, jarum. Terus kan tumbuh pohon yang besar-besar itu. Hutan. Nah, latar panggonannya yang hutan. Terus ada lagi di rumahnya ya. Terus ini selanjutnya, cerita selanjutnya, gambar selanjutnya. Itu gambar apa itu? Cerita dari pernah apa? lihat, Us, tapi lupa judulnya. Ayo diinget-inget. Ayam apa ya? Apa namanya? Ini tuh ceritanya ya, anak kecil yang mencari ayahnya dengan cara itu apa? Seharusnya tidak boleh ditiru, menyambung ayam atau mengadu ayam. Nah, Berjudi yang salah. Berjudi itu pada zaman dahulu pokoknya nggak boleh ditiru ya, hal-hal yang sekiranya tidak baik ya. Nah terus akhirnya dia menang, terus pemimpin dari daerah tersebut itu penasaran, siapa sih anak kecil kok selalu menang, ayamnya itu selalu dipuji-puji. Ternyata raja itu penasaran dengan anak yang selalu menang dalam mengadu ayam atau sabung ayam itu. Nah, akhirnya raja itu menantang anak kecil itu untuk, ayo kamu kalau emang benar-benar hebat
lawan ayamku, kata si raja itu. Nah, ketika itu rajanya itu kalah. Nah, ayam dari raja itu kalah dan dia itu tahu kalau anaknya itu ternyata anak kandungnya. Pernah dengar nggak? Atau pernah melihat nggak? Cindelaras. Oh iya. Bukan Cinderella loh ya. Tapi pakai C. Cindelaras ya. Nah, itu termasuk latar panggonan ya. Ini unsur intrinsik yang selanjutnya, yaitu ada yang bisa menyebutkan? Halo? Tokoh. Tokoh. Nah, good, pinter. Bentar, harus ada screen. Paraga. Tokoh sing diceritakake ana paraga utama sing dadi punjure cerita lan paraga tambahan. Ya, kalau menyebutkan tokoh cerita bukan toko. Kalau toko bangunan, toko obat, ya. Nah, kalau di dalam Timun Emas, di dalam cerita Timun Emas ya, itu paragone ana sapa ae, Nak? Kancil. Ibu Timun Mas. Timun Mas. Buto ijo. Buto ijo. Yang ngasuh, sing ngerawat Timun Mas. Sinten ayo? Namanya siapa, Mbok? Mbok siapa ya? Mbok Rondo atau siapa ya? Nggak tahu. Ya pokoknya ibunya Timun Mas itu ya, seperti itu. Nah, di dalam kenapa, Nak? Mbak Sari, Us. Nah, loh. Ini siapa ini Kirania ini? Kok nggak pakai jilbab? Oh, ya Allah, kirain siapa? Setelah sampai kaget kok buka aurat. Adiknya suruh apa itu main dulu ya, Mbak Kylie ya, Mbak siapa ini? Mbak Queen kalau nggak salah ya. Yuk fokus dulu Mbak Queen. Nah, lanjut ya. Di dalam setiap cerita, entah itu legenda, mitos, fabel, ataupun yang lainnya, itu pasti ada paraga atau tokoh. Ya, ada tokoh utama atau tokoh tambahan. Ya, ada paraga utama atau tambahan. Ya, paham dari sini? Kalau hewan, kalau fabel itu berarti ya paragone ya hewan, ya. Seperti ini kancil dan buaya. Buaya, Us, yang menyeberang. Coba, oh iya pinter, kancil dan buaya menyeberang. Coba apa yang apa itu kancil bilang apa ke buaya? Melewati buaya. Nah, Makanan yang Itu dari Riri ya salah. iya, maksudnya buaya disuruh ngapain supaya kancil bisa menyeberang? Berbaris sih, disuruh berbaris. Dan diiming-imingi apa, Nak? Makan. Bisa makan. Iya. Ternyata itu benar nggak? Itu mau menyeberang, namun ada buaya. Pinter. Berarti kancil tuh cerdik ya. Dia akan melakukan segala melakukan apapun untuk zaman dahulu aja pinter. Kenapa, Nak? Iya, kancil itu pinter. Kayak siapa ya? Kita apa itu namanya, kita nggak apa-apa, Nak. Kita menuntut ilmu atau mencari ilmu itu emang Yang ada wajib. itu kancil itu kan itu ya kan minum di sungai terus dimakan darah kakinya, saudara. Bener. Tapi kita jangan apa itu menyalahgunakan ilmu kita untuk apa ya, untuk membodohi atau untuk membujuk yang lainnya, untuk membujuk teman-temannya seperti kancil itu ya. Ayo buaya, kamu nanti akan aku berikan makanan yang sangat lezat, tapi aku bantu untuk menyeberang ya gitu. Tapi nyatanya nggak dikasih makanan.
Awalnya buaya itu mau makan kancil, tapi apa kancil bilang dulu mau nyebrang dulu baru dikasih apa badannya baru Oh pergi. iya, berarti banyak versi ya. Ada juga kancil itu setelah pergi dari pesta atau apa banyak makanan. Banyak versinya Mas Aga ya. Lanjut, itu tadi unsur intrinsik. Nah, nanti kalau apa itu namanya Zoom-nya sudah off, nanti gabung lagi ya. Ya, Us. Oke, ini sudah diingatkan waktu kurang 10 menit. Waktunya imsak. Kok imsak? Lanjut sebentar. Ada Pak Rogo, ada juga ini seharusnya ada ini, Nak. Perhatikan. Nama? Ini agak sedikit. Nah, ini ada alur. Sudah Alur paham? cerita. Jadi awalnya dia datang ke sini, yang tengah-tengahnya di sini, tiganya di sini. Sebentar, gini Nak, alur yaiku urutane kedadian ing cerita, urutane. Semuanya pernah mendengar cerita rakyat Timun Mas kan ya? Sering, Us. Sering. Itu kan awalnya itu kan diceritakan kalau Mbok disebut Mbok Rondo lah. Mbok Rondo itu kan orang duweni anak kan ya? Ya, orang duweni anak namun Mbok Rondo iku nglakukno apa njaluk ndek buto ijo raksasa. Kalau dia itu aku mau anak. Nanti kalau kamu mengabulkan permintaanku, nanti akan aku berikan Us, apa yang kamu katanya mau. yang ibunya yang ngurus timun mas itu loh, Us. Katanya kan itu apa ya, budak hijaunya kan mau makan timun masnya, terus bilangnya ibunya, iya nanti kalau besar aku kasih Nah, gitu ya, iya, Us, ya. Nah, ketika itu sudah dikasih anak, terus dirawat timun mas hingga besar, terus butonya itu menagih janjinya simboknya itu. Terus ketika itu dia mengulur waktu karena sudah terlalu sayang. Nah, seperti ini alurnya, yaitu alurnya maju, Nak. Jadi ketika kecil sampai besar, sampai apa itu mau dimakan itu ya. Dan ternyata akhirnya tidak terjadi kan? Iya. Ya, akhirnya Mbok Rondo sama Timun Mas hidup bahagia ya. Nah, ini ada alur maju yaitu mujudake prastawa kang disajekake secara urut. Soko wiwit itu soko awal nganti pungkasan sampai akhir. Ya, Mas Hizam kenapa kok pegang kepala? Ya Allah, bahasanya kok aneh, Aku nggak paham. Ya Mas Hizam. Pelan-pelan ya, kita belajar bahasa Jawa ya. Terus yang kedua, yang kedua yaitu ada alur mundur. Mujudake prastawa kang diceritakake saka akhir banjur baleni cerita. Ada nggak sih cerita yang alurnya atau ceritanya itu pertama akhirnya bahagia atau apa, terus dia itu menceritakan lagi pada masa lalunya, waktu kecil, terus hingga dia mengalami kejadian aneh atau apa. Pernah kan melihat film seperti itu kan? Halo, kok tidak ada jawab? Iya, Us. Nah, jadi alur iku ono telu, Nak. Alur iku ono telu ya. Alur maju, alur mundur, sama alur gabungan. Gabungan itu ada alur maju mundur ya. Nah, itu tadi unsur intrinsik di dalam cerita. Apakah dari sini ada pertanyaan? Ataukah siap untuk menjawab pertanyaan dari Ustadzah? Sudah nanti dikirimin. Ya, nanti Ustadzah kirim, Nak. Nanti Ustadzah kirim. Apakah ada pertanyaan?
Kalau nggak ada Ustazah itu ya beri pertanyaan ya. Bentar, Us masih nyatet. Kalau yang bisa menjawab langsung dinyalakan speakernya. Terus Ustazah pilih, silakan dijawab. Sebentar. Ustazah Rezana jauh. Ya. Bentar, Nak. Yuk, tadi Ustazah membahas tentang unsur intrinsik cerita rakyat. Masih ingatkah opo, ini menggunakan bahasa Jawa loh ya, opo iku cerita rakyat? Wow, Mbak Siva dulu. Cerita rakyat ya iku cerita jaman biyen kang urip ing kalangan rakyat lan diwarisake secara lisan. Secara lisan. Artinya apa? Maksudnya apa? Secara lisan itu maksudnya gimana? Maksudnya piye, Nak? Maksudnya gimana, Nak? Kalau lisan itu apa sih? Berarti diceritakan secara dinyalakan speakernya. Secara lisan, secara omongan ya. Good, pinter. Nah, terus jenis-jenis cerita rakyat itu ada apa saja? Ono apa ae? Yuk, raise hand. Oh, Mbak Farah ya. Silakan Mbak Farah. Oh, Mbak Farah sama Mbak Nabila ini yang raise hand. Mbak Farah dulu. Mbak Farah, silakan. Satu saja sebutkan, Nak. Si Jiai sebut no. Gimana? Yendaus. Ada nggak dengar, Nak? Yang keras. Yendaus. Mbak Farah. Yaus. Yang lainnya dengar suaranya Mbak Farah kah? Dengar, Tapi Ustazah kok nggak jelas ya? Apa Mbak Farah? Mbak Farah jawab apa Mbak Farah? Terus juga aku, Us. Legenda, Us. Oh, legenda. Apa itu legenda Mbak Farah? Legenda yaiku dene kan gandengan karo jenis sawijining panggonan. Gimana? Kurang jelas. Yang keras, Nak. Legenda yaiku dongeng kang gegandengan karo dumadiné sawijining panggonan. Contohnya, tulodoe. Malin Kundang, mula bakane kutha Surabaya. Selain itu, sebutkan satu saja. Sebutnya siji wae. Bawang putih, bawang merah. Emang tempat terjadinya apa itu? Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah termasuk legenda kah? Legenda, Us. Bukan Ustazah. Iya. Itu cerita rakyat. Ayo selain itu Mbak Farah, coba siapa yang tahu? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Good, pinter. Selanjutnya. Yuk. Tangkuban Perahu. Candi Borobudur. Terus selanjutnya Ustazah pilih yang tadi sepertinya sudah siap untuk menjawab pertanyaan ini, Mas Rafa.
Mas Rafa. Oh, garuk-garuk gini. Mas Rafa bisa di... Bukannya yang Raisan duluan, Us. Enggak apa-apa. Ini sekali aja ya. Sebentar loh, Mas Rafa tambah apa itu namanya menghilang.